Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Furi Alvira dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Jelang misa Natal tadi malam, seluruh gereja yang berada di wilayah hukum Polresta Bandung disterilisasi oleh unit Jibom Brimopolda Jawa Barat. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi warga yang akan melakukan kegiatan keagamaan. Forum Komunikasi Daerah Kabupaten Bandung melakukan kunjungan ke Gereja Santo Martinus yang berada di Kompleks TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman Margahayu Kabupaten Bandung pada Minggu petang kemarin. Selain itu, Forkopimda juga meninjau langsung kegiatan sterilisasi yang dilakukan unit Jibom Brimopolda Jawa Barat. Petugas menyisir seluruh bangunan gereja dengan alat detektor. Saat penyisiran dilakukan, umat yang hendak beribadah menunggu terlebih dahulu di halaman gereja. Menurut Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, pihaknya melakukan sterilisasi gereja yang berada di wilayah hukumnya. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan warga yang akan beribadah. Hari ini kita di Polresta Bandung ada mengamankan 50 tempat ibadah terdiri dari 13 gereja dan 37 rumah ibadah. Dari mulai siang kita melaksanakan kegiatan sterilisasi Jibom di gereja-gereja tempat ibadah, di mana 2 jam sebelum pelaksanaan kegiatan ibadah kami lakukan sterilisasi, kemudian kuncinya kami serah terimakan kepada pengurus gereja, baru kemudian dilaksanakan kegiatan ibadah. Sedangkan menurut Komandan Lanut Sulaiman Kolonel PNB Rohmat Kusmayadi, gereja di Kompleks TNI AU ini merupakan gereja terbesar yang ada di Kabupaten Bandung. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan rasa aman dan nyaman tercipta saat warga melakukan kegiatan keagamaan. Di Gereja Santo Martinus sekitar 11.000 umat melakukan ibadah malam misa Natal. Pengurus gereja melakukan penjadwalan agar umat bisa beribadah. Selama ibadah dilakukan, petugas dari tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP akan bersiaga di lokasi. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan dari berbagai daerah memenuhi sejumlah objek wisata di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung pada Minggu siang. Untuk mengantisipasi kemacetan arus lalu lintas, polisi mencoba memberlakukan sistem one way. Antrean ribuan kendaraan wisatawan dari berbagai daerah di kawasan Jalan Anyar hingga Pertigaan Sadu, Kecamatan Soreang tak dapat terhindarkan. Mayoritas kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi mengarah ke sejumlah objek wisata di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tak dapat dipungkiri, objek-objek wisata di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali yang rata-rata menyuguhkan keindahan alam seperti Kawah Putih, Ranca Upas hingga Renggani Suspension Bridge hingga kini masih menjadi primadona dan tujuan utama para pelancong baik dari kota Bandung ataupun luar daerah untuk menghabiskan masa libur panjang mereka. Supaya arus kendaraan tidak sampai berhenti total, polisi yang berjaga setiap 30 hingga 50 meter mencoba memberlakukan sejumlah cara bertindak. Salah satunya dengan sistem one way. Dengan demikian, kendaraan yang datang dari arah Ciwidey dihentikan sementara waktu untuk menguras kendaraan yang datang dari arah Soreang menuju Ciwidey. Kita lihat bahwa dari mulai jam 00 hingga 09 hari ini dibandingkan kemarin, itu ada kenaikan 30%. Di mana kemarin sampai dengan jam 9.00 itu kendaraan mencapai 600 kendaraan. Dan hari ini sampai dengan jam 9.00 sudah masuk di angka 900 kendaraan. Diprediksi kondisi antrean kendaraan seperti ini akan terus terjadi di jam-jam tertentu selama masa libur panjang Natal dan Tahun Baru. Namun demikian, pihak kepolisian akan terus berjaga 1 kali 24 jam untuk berjaga dan mengatur arus lalu lintas demi kelancaran dan memastikan keamanan serta kenyamanan para wisatawan selama berlibur. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Bagi Anda yang tengah mencari warna wisata menarik dan dapat memacu adrenalin, di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terdapat sebuah warna wisata baru, yakni Rainbow Slide atau perosotan warna-warni. Rainbow Slide ini berada di tengah perkebunan teh dengan hawa sejuk khas Bandung Selatan. Seru,
asyik, dan menegangkan. Itulah sensasi yang dirasakan oleh pengunjung saat mencoba Wana, wisata Rainbow Slide atau perosotan warna-warni di Ekopark Curug Tilu, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di Wana wisata ini, adrenalin pengunjung diuji dengan meluncur menggunakan ban karet dari perosotan warna-warni yang memiliki ketinggian 20 meter dengan panjang lintasan sepanjang 100 meter serta elevasi atau kemiringan yang mencapai 75 derajat. Di mana sampai di ujung lintasan, pengunjung akan menabrak beanbag warna-warni yang menambah keseruan. Jika biasanya wisata Rainbow Slide berada di tengah kota, berbeda halnya dengan Rainbow Slide yang satu ini. Lokasinya yang berada di tengah perkebunan teh dengan hawa sejuk khas Bandung Selatan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk datang langsung ke Wana wisata ini. Rainbow Slide sendiri ini kita mempunyai 3 ruas, di satu ruas itu lebar kurang lebih 3 meter, terus untuk panjang lintasan kurang lebih di angka 100 meter berikut stopper yang untuk stop di finish akhir. Rainbow Slide di tempat lain mungkin ada di pertengahan kota, kalau kita di sini ada di pegunungan, sehingga kolaborasi antara alam dan modernisasinya itu masih terjaga seperti itu. Untuk bisa berseluncur di perosotan warna-warni ini, pengunjung hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp30.000 untuk satu kali peluncuran dan Rp80.000 untuk dapat meluncur tanpa batas. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo menjadi salah satu destinasi wisata yang diburu pengunjung. Buka mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, Bandung Zoo menyuguhkan beragam jenis satwa. Selamat siang Sobat Inspira, saat ini saya sedang berada di salah satu destinasi wisata di Bandung, tepatnya di Bandung Zoo. Memasuki libur Natal dan Tahun Baru, Bandung Zoo menjadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi oleh banyak pengunjung. Tidak hanya dari Bandung, Bandung Zoo juga didatangi oleh wisatawan luar kota, salah satunya dari Jakarta. Untuk lebih lanjut, mari kita simak liputannya berikut ini. Sejumlah tempat wisata menjadi pilihan untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Begitupun dengan wisata Kebun Binatang Bandung Zoo. Memasuki minggu pertama liburan panjang, langsung diserbu ribuan pengunjung pada Senin pagi. Hanya dengan tiket Rp50.000 untuk weekdays dan Rp60.000 untuk weekend, kita sudah bisa menikmati Kebun Binatang nomor 1 di kota Bandung tersebut. Pada minggu pertama libur, pengunjung Bandung Zoo mengalami lonjakan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya, bahkan mencapai peningkatan hingga 2 kali lipat. Tidak hanya warga Bandung, pengunjung juga datang dari luar kota. Pesona Bandung Zoo yang masih menjadi daya tarik yaitu menyuguhkan berbagai macam-macam satwa. Dan yang terbaru, kedatangan harimau benggala dan harimau Siberia. Prediksi lonjakan kemungkinan hari ini atau nanti tanggal 31. Kita akan coba bandingkan seluruhnya nanti setelah tanggal 1. Kita lihat mana titik tertingginya, itulah nanti akan pembagi dari hari-hari yang akan rendah. Tuh, di dalam kita melakukan pelayanan lebih baik, Kang. Jadi memang khusus untuk di Nataru ini ada beberapa titik yang kita tambal karyawannya. Jadi kita pertebal di situ. Jadi menariknya, tidak hanya memamerkan satwa saja, Bandung Zoo juga menyediakan beragam wahana bermain dan suguhan varian menu yang bisa kita nikmati di Simba Resto and Cafe. Bagus sih, lumayan bersih, binatangnya juga lumayan banyak. Ini baru masuk sih, jadi belum melihat semuanya gitu. Tapi waktu itu udah pernah kesini gitu, itu lumayan banyak juga sih binatangnya, bersih juga. Di samping itu, alam yang asri dan pohon yang rindang yang meneduhkan menjadi pelengkap menghabiskan waktu bersama yang tercinta di wisata Bandung Zoo. Diprediksi Bandung Zoo juga akan ramai dikunjungi hingga awal tahun 2024 mendatang. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Bertepatan dengan libur panjang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Taman Tematik Alun-Alun Bandung kembali dibuka untuk masyarakat umum dan langsung dipadati ribuan wisatawan. Seperti inilah keramaian ribuan wisatawan di Taman Alun-Alun Kota Bandung, Jawa Barat. Warga begitu antusias dengan dibukanya kembali taman tematik tersebut. Dibukanya kembali Taman Alun-Alun dimanfaatkan warga dari berbagai daerah untuk bermain bersama sanak keluarga.
Di sini, para pengunjung menikmati suasana sejuk kota Bandung. Selain bisa bermain dengan sanak saudara, para pengunjung nampak asyik bersuah foto dengan latar belakang Masjid Raya Agung Bandung dan hijaunya taman. Menurut Nisa, wisatawan asal Jakarta, ia sengaja liburan ke Taman Alun-Alun Bandung bersama keluarganya. Bandung itu kan banyak wisata kulinernya ya, makannya juga enak-enak. Terus juga kan aku belum pernah ke Bandung, jadi pengen ngerasain wisata di sini. Oh gitu. Iya. Sengaja gitu Pak ke Bandung Pak? Sengaja, sebenarnya sih kesininya tuh dadakan banget. Bagi Anda warga Bandung Raya yang ingin menghabiskan waktu liburan, dihimbau agar selalu menjaga kebersihan taman tematik Alun-Alun Bandung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Guna memberikan rasa nyaman bagi para wisatawan yang hendak beristirahat atau singgah selepas pulang dari objek wisata, Polresta Bandung membangun pos terpadu tematik dengan tema Stadion Sijalak Harupat di Soreang, Kabupaten Bandung. Ini dia pos terpadu yang dibangun oleh Polresta Bandung di kawasan Jalan Raya Al-Fatu, Soreang, Kabupaten Bandung. Mengusung tema Stadion Sijalak Harupat, pos terpadu tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang lengkap. Bukan hanya dibangun untuk keperluan internal seperti monitoring situasi arus lalu lintas dan pengamanan, pos terpadu juga diperbolehkan untuk disinggahi para pelancong atau wisatawan yang hendak beristirahat sejenak melepas penat dan lelah. Dari mulai area pintu masuk saja, kita sudah disuguhkan dengan pemandangan taman yang asri dan sejumlah papan petunjuk yang menginformasikan berbagai fasilitas di pos terpadu ini. Begitu masuk ke dalamnya, terdapat lemari pendingin berisikan minuman segar yang bisa diambil secara cuma-cuma. Tak hanya itu, tempat bermain anak, pojok baca hingga kursi pijat juga tersedia di sini. Bahkan ruang laktasi juga untuk ibu menyusui disediakan secara khusus di area dalam pos terpadu. Terdapat pula di area luar tenda kesehatan yang dibangun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang bisa dimanfaatkan para wisatawan yang singgah atau beristirahat untuk melakukan cek kesehatan seperti tensi darah. Menurut Kapolresta Kombes Pol Kusworo Wibowo, pengambilan tema Stadion Kebanggaan Warga Kabupaten Bandung ini tak lepas dari kesuksesan Sijalak Harupat sebagai satu dari 4 venue perhelatan Piala Dunia U17. Yang juga mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk FIFA beberapa waktu lalu. Untuk tema pengamanan Ops Lilin 2023 ini, kami mengusung tematiknya adalah Stadion Sijalak Harupat. Di dalam Pospam ini, kami tersedia taman bermain anak, kemudian ada juga kursi pijat, fasilitas minuman, kopi, maupun mie instan yang bisa dinikmati para pengendara yang ingin singgah. Selain membangun pos terpadu tematik ini, Polresta Bandung juga membangun 2 pos pelayanan di kawasan Ciwidey dan Nagreg, serta 17 pos pengamanan yang tersebar di sejumlah titik jalur utama yang dilintasi oleh wisatawan. Polisi mengimbau agar pengendara khususnya wisatawan untuk tidak sungkan singgah dan beristirahat di pos-pos yang sudah dibangun, apabila kondisi tubuh mulai kelelahan setelah menikmati liburan dan berwisata saat libur panjang Natal dan Tahun Baru ini. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaedi melaporkan. PT Geodipa Energi melalui proyek PLTP Patuha Unit 2 bekerjasama dengan Filantra menggelar pendampingan dan pelatihan kemasan bagi UMKM di The Roof Pool and Cafe Jumat 22 Desember kemarin. UMKM berhasil menjadi salah satu unit penggerak ekonomi di Indonesia yang cukup berkontribusi besar. Kehadirannya mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, namun kondisinya bisa menjadi tidak stabil karena daya saing yang cukup besar. Melalui program ini, PT Geodipa dan Filantra memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para UMKM guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing khususnya untuk kemasan produk. Dengan menghadirkan pembicara yang ahli di bidangnya, yakni CEO carikemasan.com, guna memberi solusi bagi para UMKM agar dapat meningkatkan daya saingnya melalui pemilihan kemasan yang tepat bagi produknya masing-masing. Kita berkumpul dalam sebuah komunitas di Kabupaten Bandung, tepatnya di Ciwidey, itu bersama-sama untuk membahas sebuah kemasan, ya, desain kemasan. Mengapa? Karena desain kemasan dan kemasan ini ternyata memiliki satu fungsi yang cukup signifikan dalam membangun perekonomian ekonomi saat ini.
Dihadiri oleh puluhan UMKM dari 3 desa di Kabupaten Bandung, yakni Desa Panundaan, Desa Sugih Mukti, dan Desa Alam Endah yang tergabung dalam UMKM binaan Geodipa Patuha, serta komunitas wanita Binangkit dan Pape Kota Bandung. Kegiatan ini berhasil membuka wawasan para pelaku UMKM untuk meningkatkan kreativitas dan inovasinya pada kemasan produk. Alhamdulillah ini luar biasa sekali, ini kita pengetahuan tentang kemasan yang tadi ditampil itu bagus-bagus sehingga menginspirasi kita bahwa untuk lebih baik lagi kemasannya biar UMKM, produk-produk UMKM kita bisa terjual lebih banyak lagi begitu. Tidak hanya memberi edukasi, carikemasan.com juga memberikan arahan pemilihan bentuk dan bahan kemasan yang tepat sesuai dengan jenis produk yang dijual. Dan harapan ke depan semoga kami bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan apa yang sudah kami dapat ilmu dari sini, kemudian bisa meningkatkan penjualan daripada produk-produk kami, seperti itu. Diharapkan dengan adanya sosialisasi pelatihan kemasan ini, pelaku UMKM dapat termotivasi untuk menerapkan desain kemasan dan spesifikasi bahan kemasan agar dapat meningkatkan daya tarik konsumen dan memajukan perekonomian UMKM. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Setelah sukses menggelar pagelaran visualisasi dongeng Sunda yang pertama, Radio Cakra kembali menampilkan visualisasi dongeng Sunda yang berjudul Si Rawing Jadi Dua. Pagelaran yang bertempat di Gedung Budaya Soreang, Kabupaten Bandung ini mendapat respon positif dari penonton dan juga para pecinta dongeng Sunda. Radio Cakra kembali menggelar pagelaran dongeng Sunda secara visual yang diberi judul Si Rawing Jadi Dua. Pagelaran visualisasi dongeng Sunda Si Rawing Jadi Dua merupakan perpaduan unsur dongeng, bela diri pencaksilat, drama musikal, dan bobodoran Sunda. Pagelaran dongeng Sunda Radio Cakra Jilid 2 yang diberi judul Si Rawing Jadi Dua ini disutradarai oleh Dedi Warsana, penulis naskah Kang Yat R, serta juru dongeng oleh Dora Dori. Pagelaran ini juga dimeriahkan oleh Mamah Bungsu Bandung. Sinopsis dari pagelaran Si Rawing Jadi Dua ini ialah Rawing yang terkenal begitu baik dan sangat hormat kepada para penduduk desa, tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang jahat dan senang memalak. Mengetahui hal tersebut, Rasanti, anak Rawing, mencoba untuk menyadarkan si Rawing, namun malah berakhir dengan pertarungan antara Rasanti dan Rawing. Dan ternyata selama ini yang berubah menjadi jahat adalah si Rawing palsu, karena Rawing yang asli sedang menempa ilmu silat bersama Ki Debleng sang guru. Pagelaran dongeng Sunda Radio Cakra merupakan visualisasi dongeng radio pertama di Indonesia. Pagelaran ini pun mendapatkan respon dan antusias yang positif dari para penonton serta pecinta dongeng Sunda. 11 tahun sudah Radio Cakra hadir di tengah masyarakat Bandung dan sekitarnya dengan suguhan program yang menarik selama 24 jam mengudara. Salah satunya Dongeng Sunda yang menjadi program unggulan yang dimiliki oleh Radio Cakra. Pada ulang tahun yang ke-11, Radio Cakra mengangkat tema satu suara, satu Radio Cakra. Ya, sebetulnya pesan moralnya sih lebih ke ini. Yang pertama ya kita pengen kembali menggairahkan pagelaran ya, menumbuhkan lagi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan, terus juga mengangkat lagi gairah industri radio. Tujuannya sih itu pesannya. Jadi di tengah terpaan era digital, orang-orang udah lebih banyak ke media digital, tapi sebetulnya masih ada hal menarik yang di radio itu yang masih bisa kita gali dan kita menjadikan satu yang memang cukup layak untuk dijual ya, untuk hal-hal seperti ini. Tentunya pagelaran ini saya rasa akan membawa daya tarik ya untuk orang-orang bisa menyaksikan, karena di dalam pariwisata itu tidak terlepas dari 3A. Yang pertama adalah aksesibilitas, 2 amenitas, dan ketiga adalah atraksi. Program Dongeng Sunda Radio Cakra dibawakan secara live oleh Dora Dori yang merupakan penyiar spesial yang memiliki lebih dari 40 suara dengan karakter yang berbeda-beda. Pagelaran Dongeng Sunda Radio Cakra ini juga bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Hedi Trisnaidi melaporkan. Terima kasih Sobat Inspira yang telah menyaksikan program News Minutes. Saksikan terus ragam informasi menarik lainnya setiap hari Senin sampai Jumat hanya di Inspira TV. Saya Furi Alfira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.